Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 10 SMK Maarif 1 Nanggulan, baik kelas 10 TKR 1, TKR 2, TKR 3 maupun kelas G. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyapa kalian semua dalam kelas online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK Maarif 1 Nanggulan. Semoga kita semua, kalian semua tetap dalam kesehatan dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa yang sudah kalian kirimkan kepada saya kemarin mengenai materi tentang keimanan atau akidah. Jadi, saya sudah memberikan dua buah pertanyaan yang cukup sederhana, yaitu apa itu iman dan apa bedanya antara iman dan juga yakin atau percaya. Dan kalian juga sudah memberikan feedback atau respon. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa yang sudah kalian kirimkan tersebut. Oke, kita lihat dulu di Google Form. Kita lihat seperti apa tanggapan kalian. Ini kelas 10 TKR 1, ini kelas 10 TKR 2, ini kelas 10 TKR 3, ini kelas 10 TKJ. Kita lihat dari kelas 10 TKR 1 dulu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi arti kata beriman adalah percaya sepenuh hati dan ikhlas dalam mengamalkan. Di keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lisan, tindakan. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau Oke, kelas 10 TKR 2 kita lihat seperti apa jawabannya. Gak sama, hati, lisan, tindakan, hati, lisan, perbuatan. Saya kira ini jawabannya hampir sama semua ya. Oke, yang kelas 10 TKR 3 di lisan ya, diamalkan dengan tindakan. Oke, ini mungkin juga sama ini. Kelas 10 TKJ jawabannya seperti apa? Beda atau sama? Dan ketaatan, perbuatan, hati, lisan, tindakan. Oke, sepertinya hampir sama. Untuk yang pertanyaan kedua, bedanya apa antara beriman dengan yakin atau percaya? Iman adalah sesuatu yang dipercayai, sesuatu yang abstrak seperti pandangan hidup. Boleh. Percaya adalah tindakan yang diambil untuk menerima sesuatu itu sebagai kebenaran subjektif. Ya, ini juga bisa. Oke. Kelas 10 TKR 3 seperti apa jawabannya? TKR 2. Oke. TKR 1. Ya. Jadi setelah saya tadi membaca dari apa yang sudah kalian jawab itu, sebenarnya tidak salah ya. Itu bukan jawaban yang salah. Hanya saja perlu usaha ekstra untuk bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Itu poinnya.
Jadi dengan jawaban yang seperti tadi itu, kita perlu sedikit berpikir lebih keras untuk memahami sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan iman itu. Nah, untuk itulah di sini akan coba saya berikan jawaban yang cukup sederhana, namun tetap berusaha untuk bisa menyampaikan dengan semendekati mungkin, ya bahasanya. Yang paling mendekati tentang apa itu iman. Oke, jadi tadi disampaikan, kalian jawab bahwa iman itu kan sesuatu yang diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan tindakan, perbuatan, kan begitu. Ini benar. Untuk itu kita perlu sedikit mencoba belakang. Kita akan mencoba menjawab dengan sebuah jawaban yang simpel saja. Jadi iman itu sebenarnya adalah, kalau kita menjawab iman itu yakin atau percaya, itu udah pas sebenarnya. Iman adalah yakin atau percaya. Hanya saja kita tidak bisa stop di situ, karena nanti akan timbul pertanyaan, terus bedanya apa antara iman dan yakin, kan begitu? Iya toh? Jadi yang pertama dulu ya, kita bisa mengatakan bahwa iman adalah yakin atau percaya. Saya beri tambahan di belakangnya seperti ini. Jadi, iman adalah yakin atau percaya kepada sesuatu tanpa perlu adanya bukti apapun. Saya ulangi ya, ini penting. Iman adalah percaya atau yakin terhadap sesuatu tanpa perlu adanya bukti apapun. Nah, untuk menjelaskannya, kita akan lompat dulu ke yang kedua. Bedanya apa sekarang antara iman dengan yakin atau percaya? Kalau yakin dan percaya itu, cara gampangnya kita memerlukan bukti. Untuk bisa yakin, untuk bisa percaya, kita perlu bukti sebagai pegangan kita. Itu kira-kira. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah transaksi jual beli online, itu jual beli online antara si penjual dan si pembeli, ini tidak cukup hanya dengan modal percaya dan yakin saja. Gak bisa. Harus ada bukti yang bisa menjadi pegangan oleh kedua belah pihak. Yang penjual menyerahkan bukti berupa resi pengiriman, yang pembeli menyerahkan bukti berupa bukti transfer. Nah, itu ya contohnya. Itu saja, udah ada bukti saja, kadang-kadang masih ada yang kena tipu. Kan begitu? Jadi untuk yakin dan percaya itu kita perlu ada bukti. Begitu kira-kira. Nah, lain dengan iman. Kalau iman, kita tidak perlu bukti apapun, karena memang kita akan kesulitan atau bahkan tidak bisa untuk menemukan bukti tersebut. Kenapa seperti itu? Karena bukti yang menjadi dasar iman itu nanti akan diperlihatkan, akan ditampakkan kepada kita nanti di akhirat, bukan sekarang di dunia. Meskipun ada satu dua orang yang mendapat keberuntungan untuk bisa menyaksikan bukti-bukti tersebut. Kemudian, mengapa kok saya sampaikan bahwa iman itu adalah percaya atau yakin tanpa perlu bukti?
apapun, karena pada saatnya bukti itu diperlihatkan, pada saat itulah iman itu sudah tidak berguna lagi. Contohnya seperti ini. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Ya kan? Nah, saat ini, sekarang kita bisa saja tidak beriman kepada hari kiamat karena memang belum terjadi, kan begitu? Belum terjadi, belum terlaksana, belum kejadian. Kita mungkin saja, bisa saja berkeyakinan kalau nanti nggak akan ada hari kiamat. Itu misalnya seperti itu. Jadi kita nggak iman pada hari kiamat. Nah, ketika nanti dilalah kebetulan terjadi hari kiamat, entah itu besok atau mungkin lusa atau mungkin setelah kalian menonton video ini atau mungkin entah kapan nanti, kita nggak tahu kapan terjadinya ya. Terjadi hari kiamat, ketika itu kita yang tadinya tidak beriman kepada hari kiamat, mau tidak mau saat itu juga kita harus mengakui adanya hari kiamat. Sayangnya, ketika itu sudah terjadi, ketika itu pula iman kita kepada hari kiamat sudah tidak berlaku. Kan begitu? Itulah kenapa tadi saya katakan bahwa iman itu adalah percaya dan yakin kepada sesuatu tanpa perlu adanya bukti apapun. Karena nanti bukti itu akan diperlihatkan kepada kita semua manusia di akhirat, bukan sekarang dunia. Meskipun ada pengecualian, satu dua orang mungkin diberi keberuntungan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyaksikan bukti-bukti tersebut. Contohnya seperti ini. Kalian mungkin pernah mengetahui ya, pernah lihat atau mungkin pernah kenal bahkan tentang seseorang yang pernah mengalami mati suri. Ya, kasus orang yang mati suri. Mati terus hidup lagi, kan begitu? Hidup lagi. Nah, biasanya ini ya, biasanya nih, jadi nggak semua nih, biasanya orang yang mati suri itu kan, mohon maaf, ngapunten, ketika semasa hidupnya dulu itu, mohon maaf, biasanya sering melakukan tindakan yang tidak baik, mengisi umurnya, mengisi hidupnya dengan tindakan katakanlah dosa atau maksiat dan sebagainya. Nah, kemudian oleh si Allah Subhanahu wa taala, si orang ini yang dalam kehidupan sehari-harinya, mohon maaf, mungkin dipenuhi dengan tidak baik, maksiat, itu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan, kemudian pada saat mati itu dia diperlihatkan, ini loh ada surga, ini loh ada neraka, ini loh ada pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, ini loh ada balasan untuk orang-orang yang berbuat tidak baik dan sebagainya. Itu kan secuil bukti-bukti dari mengapa kita harus beriman, kan begitu. Nah, setelah si orang tadi mati, kemudian diperlihatkan bukti, kemudian oleh Gusti Allah dihidupkan lagi, biasanya orang yang mati suri itu ketika hidup lagi dia akan berubah total 180 derajat. Ya toh, yang tadinya juga berbuat maksiat, maaf, tidak baik, dosa dan sebagainya, ketika hidup lagi dia akan berubah total. Dia akan sangat alim, dia akan sangat rajin beribadah, dia akan sangat bersikap baik, sopan kepada siapapun. Kenapa begitu? Karena dia kebetulan sudah diberi keberuntungan, diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki
apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Gitu. Ini kan mirip seperti kalau kita di sekolah, misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas atau memberikan ulangan kepada kita. Anak-anak kerjakan ini. Kemudian kalian ngerjain semua. Des. Sudah selesai dikumpulkan, kemudian dikoreksi. Dari hasil pengerjaan kalian itu ada yang mendapat nilai sekian, dan sekian. Nah, seandainya ada di antara kalian semua yang mendapat nilai katakanlah di bawah standar minimal, istilahnya KKM. Gitu. Kemudian oleh Bapak Ibu guru diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki, istilahnya remedial. Karena kamu nilainya belum mencapai standar minimal, maka ini saya beri kesempatan untuk mengerjakan lagi. Silakan dikerjakan. Tentunya si anak tadi akan mengerjakan tugas tadi dengan sebaik-baiknya untuk bisa mencapai standar minimal. Tentunya nilai yang didapatkan tidak akan lebih tinggi dari yang tidak remedial, kan begitu? Ulang ya, tentunya nilai yang didapat oleh siswa yang remedial itu pasti tidak akan lebih tinggi dari siswa yang tidak remedial. Ini kan sama seperti yang tadi, mati suri tadi. Ada orang yang mati suri, kemudian hidup lagi. Artinya si orang ini dia mendapat keberuntungan yang sangat besar sekali dari Allah. Dia berkesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Maaf tadi sempat potong ya. Saya ulangi lagi. Jadi dia berkesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Cuma tentu saja karena dia sudah pernah melihat bukti-bukti tentang mengapa kita harus beriman, dia sudah pasti akan berbuat baik dan sebagainya. Lain dengan kita yang belum pernah melihat bukti itu. Cuma kalau kita lihat dari nilai yang didapat, orang yang belum pernah orang yang belum pernah diperlihatkan bukti berpotensi untuk mendapat nilai yang lebih tinggi atas iman tersebut dibandingkan dengan mereka yang sudah pernah mendapat atau diperlihatkan bukti-bukti tersebut. Artinya apa? Kita sebagai manusia, mumpung kita masih diberi kehidupan, diberi umur yang panjang, kesehatan dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan umur kita ini untuk berbuat baik, beribadah yang rajin, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita harus mati meninggalkan dunia ini tanpa kita punya cukup bekal untuk menghadapinya. Kalau beruntung, kita mungkin akan diberi kesempatan kedua oleh Gusti Allah tadi ya, seperti yang tadi mati suri itu. Kalau tidak, ya ciloko, kan begitu. Sekali lagi, mumpung kita masih di dunia ini, masih hidup, masih diberi kesehatan, masih kuat, masih muda dan sebagainya, silakan gunakan kesempatan ini untuk mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Belajar yang rajin, ibadah yang rajin, berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua dan sebagainya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti kita bisa membawa bekal yang cukup untuk kita bawa nanti di hari akhir kelak. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada
materi berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.